Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah asuransi syariah dan teman-temanku perbankan syariah 4B yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah, serta inayahnya kita dapat melaksanakan presentasi pada siang hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Langsung saja kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap asuransi syariah. Oke, langsung pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Dewan Pengawas Syariah. Pada awal tahun 1999, Dewan Pengawas Syariah secara resmi didirikan sebagai lembaga syariah yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS merupakan salah satu bagian terpenting di institusi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah badan yang ditunjuk oleh DSN yang ditempatkan di lembaga keuangan atau bisnis syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang fikih, muamalah atau Islamic Commercial Jurisprudence yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi operasional lembaga keuangan syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, yaitu dengan mengawasi secara teliti bagaimana bentuk-bentuk perikatan atau akad yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yulia. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menentukan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya pasal 11 menyatakan pula bahwa pembinaan dan pengawasan perusahaan perasuransian tersebut meliputi yang pertama kesehatan keuangan, yang kedua itu penyelenggaraan polis yang meliputi syarat-syarat polis. Syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap polis itu meliputi yang pertama hari dan tanggal pembuatan perjanjian, nama tertanggung, uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan, jumlah yang diasuransikan, dan bahaya-bahaya yang ditanggung. Yang selanjutnya yaitu B. Tingkat premi, dan yang C. Penyelesaian klaim, yang D. Persyaratan keahlian di bidang perasuransian, yang E. Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha. Pembinaan dan pengawasan seperti tersebut di atas termasuk jenis pengawasan aktif, sedangkan pengawasan pasif dapat dilakukan melalui kewajiban perasuransian yang terdiri dari setiap perusahaan asuransi wajib menyampaikan neraca perhitungan laba rugi perusahaan beserta penjelasannya dengan menteri. Setiap perusahaan asuransi wajib menyampaikan laporan operasionalnya kepada menteri, dan setiap perusahaan asuransi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan dan surat kabar Indonesia. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Naya. Kepadanya saya persilahkan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah dan beberapa keputusan Menteri Keuangan atau KMK, yaitu yang pertama KMK nomor 422/KMK 06/2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dalam pasal 30 ayat 1. 2. KMK nomor 424/KMK 06/2003 tentang kesehatan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi pada pasal 1 ayat 3. 3. KMK nomor 426/KMK 06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan reasuransi. Bagian kedua, persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi pada pasal 3.
Ini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi DPS. Peran dari DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang telah diatur oleh DSN. Adapun fungsi dari DPS yaitu yang pertama sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi. Yang kedua yaitu sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran. Adapun tujuan dari DPS pada perusahaan asuransi syariah berdasarkan pasal 37 PMK RI nomor 152 atau PMK 010 tahun 2012 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi. Yang pertama, DPS wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada direksi agar kegiatan sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN. Yang kedua yaitu DPS wajib menjaga keseimbangan dan kepentingan semua pihak. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengawasan. Yang pertama, proses pengawasan. Dalam proses pengawasan, DPS perlu memperhatikan tentang menentukan standar sebagai ukuran pengawasan. Yang kedua, pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga, melakukan tindak koreksi terhadap penyimpangan. Hal yang selanjutnya yaitu yang perlu diperhatikan tentang sistem informasi manajemen. Dan hal yang terakhir yang perlu diperhatikan oleh DPS yaitu program audit internal. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke moderator.